Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Prayoga dari Prodi Manajemen semester 2. Pada video ini saya ingin memaparkan materi tentang sistem informasi manufaktur. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi manufaktur. Secara luas yaitu proses merubah bahan baku menjadi produk. Secara umum yaitu suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran, mesin, dan perkakas, manufacturing, penjualan, perancangan proses, production control, pengiriman material, super service, dan customer service. Lalu dari pengertian kedua tersebut dijadikan satu bahwa sistem informasi manufaktur yaitu suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap tertumpu pada input, proses, dan output. Adapun manfaat digunakannya sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik, robotik. Hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Adapun jenis-jenis model dari sistem informasi manufaktur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, model fisik, penggambaran 3 dimensi dari kesatuannya. Dalam beberapa hal, model ini berukuran lebih kecil daripada objek yang diwakilinya. Terus selanjutnya, model naratif adalah sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari yang dianggap sebagai model naratif, menjelaskan entiti kesatuannya dengan kata lain, dengan kata lisan atau tertulis. Ketiga, model grafis, jenis model lain yang tetap dalam penggunaannya adalah model grafis. Model grafis mewakili entitinya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Yang terakhir yaitu model matematis digunakan dalam pembuatan model bisnis. Segala rumus matematika atau persamaan. Selanjutnya yaitu model sistem informasi manufaktur. Dalam model sistem informasi manufaktur dibagi menjadi 3, yaitu input data atau informasi, subsistem input, dan subsistem output. Yang pertama, input data atau informasi. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Contoh, data eksternal adalah data pemasok supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, subsistem input terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, subsistem intelligent manufacture. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data inter yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sebagai contoh, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Terus yang kedua, subsistem industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan industrial. Engineering terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Terus yang ketiga, subsistem intelligent manufaktur. Subsistem intelligent manufaktur berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Selanjutnya yaitu subsistem output, informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, persediaan, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, subsistem produksi
adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Terus yang kedua, subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, dan safety stock. Subsistem kualitas, semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu maupun biaya, performa kerja maupun pemilihan supplier. Selanjutnya, subsistem biaya. Subsistem biaya juga termasuk dalam model sistem informasi manufaktur. Pada subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Yang pertama, biaya pemeliharaan ataupun biaya penyimpanan biasanya dinyatakan sebagai presentasi biaya tahunan dari barang, mencakup kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Yang kedua, biaya pembelian mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan, waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, dan biaya formulir pesanan pembelian, dan sebagainya. Selanjutnya, komputer berperan dalam sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur menggunakan komputer, baik secara konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Adapun yang termasuk dalam komputer sebagai bagian dari sistem fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer aided design atau disebut dengan CAD, yaitu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki sistem informasi manufaktur untuk membantu rancangan produk yang dimanufakturkan. Untuk contoh dari CAD ini bisa dilihat dari gambar di atas ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu computer aided manufacturing, yaitu penerapan komputer dalam proses produksi di mana mesin yang dikendalikan komputer seperti board dan mesin bubut menghasilkan suatu produk. Sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan, CAM biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Robotik atau industrial robot, yaitu penerapan komputer yang lain dalam pabrik adalah robotik industrial, alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Juga digunakan untuk melakukan pekerjaan yang mengandung resiko seperti melakukan pekerjaan di tempat yang bertemperatur tinggi sehingga mengakibatkan kinerja dan keefektifan robot kurang maksimal. Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi sistem informasi manufaktur dalam video ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi yang saya ucapkan, mohon maaf dan terima kasih.